Assalamualaikum. Hai teman-teman, aku mau Membaca buku cerita bersama bundaku kita mau baca buku tentang Nabi. Judulnya Kurban Nabi Ibrahim. Ceritanya, Nabi Ibrahim alaihissalam berbahagia. Istrinya Hajar melahirkan bayi laki-laki yang manis sekali kayak Leva. Ke bayi mungil itu mereka beri nama Ismail. Sarah, istri pertama Nabi Ibrahim alaihissalam, berdoa agar ia segera dikaruniai anak juga. Suatu hari, Nabi Ibrahim mendapat wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia diminta memindahkan Hajar dan Ismail ke sebuah lembah tandus. Ia menceritakan wahyu Allah tersebut kepada kedua istrinya. Walau amat sedih, mereka tetap menerima perintah Allah tersebut. Mereka yakin ada hikmah besar di balik perintah Allah. Hari persiapan pun tiba. Hajar telah siap membawa bekal untuk hidup di tempat baru. Nabi Ibrahim kemudian mengantar Hajar dan Ismail. Naik apa? Naik unta. Mereka menempuh perjalanan yang jauh sekali. Tibalah mereka di sebuah tempat yang tandus dan tak berpenghuni. Sesuai petunjuk yang diterima Nabi Ibrahim dari Allah, ia membangun tenda untuk tempat Hajar dan Ismail tinggal. Istriku, tinggallah di tempat ini, kata Ibrahim. Tapi tempat ini sangat sepi, kata istrinya Hajar. Tidak, Allah selalu bersamamu, jelas Nabi Ibrahim. Hajar pun mengerti dan melepas kepergian suaminya. Setelah agak jauh, Nabi Ibrahim berhenti sejenak. Ia melihat ke arah istri dan anaknya, lalu berdoa. Gimana berdoa? Tangannya oke. Ya Allah, hamba titipkan kepadamu anak dan istri hamba. Jadikanlah negeri ini aman sentosa. Timpahkanlah rezeki bagi penduduknya yang beriman. Amin ya Rabbal Alamin. Hajar tinggal bersama Ismail di gurun tandus. Suatu hari, Ismail menangis kehausan. Gimana nangis? Gitu nggak? Ia tidak mau menyusu kepada ibunya. Air susu Hajar berkurang karena ia belum makan. Persediaan makanan yang ia bawa telah habis. Hajar berlari ke Bukit Syafa dan Marwah mencari air untuk Ismail. Setelah 7 kali bolak-balik, ia tidak mendapat air juga. Peristiwa ini menjadi salah satu rangkaian ibadah haji yang disebut sa'i. Lalu Hajar pulang tanpa membawa sedikit pun air. Dalam keadaan letih, ia berdoa kepada Allah. Sementara itu, Ismail terus menangis sambil menghentakkan kaki ke tanah. Atas kekuasaan Allah, muncul mata air di dekat kaki Ismail. Mata air itu kemudian disebut dengan air Zam-Zam. Hajar pun memberikan air Zam-Zam kepada Ismail. Akhirnya bisa minum, ya, gak haus lagi. Beberapa tahun telah berlalu. Kabar keberadaan air di daerah tandus kian tersebar. Orang-orang berdatangan dan meminta izin kepada Hajar untuk tinggal.
Wilayah tandus yang sepi akhirnya menjadi kota yang ramai. Tuh, jadi ramai kayak kota. Kota itu kemudian diberi nama kota Mekah. Hajar dan anaknya Ismail telah tinggal di sebuah rumah di kota Mekah. Ismail pun telah menjadi anak remaja yang gagah. Remaja yang gagah. Ia anak yang berbakti dan suka membantu orang tua. Ismail bertanya kepada ibunya, "Ibu, kapan ayah datang menjemput kita?" Terus katanya apa? Kata ibunya, "Sabarlah, Nak. Jika Allah mengizinkan, ayahmu pasti akan datang." Gitu kata ibunya. Hari yang dinanti pun tiba. Nabi Ibrahim datang mengunjungi Hajar dan Ismail. Mereka sangat gembira sekali bisa saling melepas rindu. Kangen-kangen. Kebahagiaan mereka tidak berlangsung lama. Nabi Ibrahim bermimpi mendapat wahyu dari Allah untuk menyembelih Ismail. Ibrahim menceritakan mimpi itu kepada istrinya. Nabi Ibrahim juga menyampaikan perintah Allah kepada Ismail. Terus waktu Ismail diceritain sama ayah, dia jawab gini, Dek. Wahai ayah, laksanakan perintah Allah, termasuk perintah menyembelihku. Masya Allah. Allah Maha melihat ketaatan hambanya. Saat hendak disembelih, Ismail diganti dengan seekor domba. Allahu Akbar. Nabi Ibrahim bersyukur dan memeluk buah hatinya. Kan gak jadi disembelih karena diberikan domba sama Allah. Gitu ceritanya. Nah, sejak peristiwa itu berlakulah ibadah kurban. Ya, umat Islam yang mampu diperintahkan untuk memotong hewan kurban. Pemotongan hewan kurban dilakukan setelah sholat Idul Adha tanggal 10 Dzulhijjah. Dan boleh juga kalau menyembelih itu melakukan pada tanggal 11, 12, dan 13 Dzulhijjah. Oke, alhamdulillah selesai ceritanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.